Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurmalasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Berikut materi yang saya akan bawakan, yaitu demokrasi warga. Demokrasi warga. Beberapa politikus mengartikan demokrasi secara praktis. Misalnya, Presiden pertama US, Abraham Lincoln, menegaskan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, secara etimologis, kata demokrasi terdiri dua suku kata, yaitu demos dan kreki. Demos adalah warga atau warga negara, dan kreki atau dari kata Latin kratos adalah kekuasaan atau kedaulatan untuk mengatur atau untuk memperlakukan aturan-aturan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat untuk membangun masa depan mereka sendiri. Lalu, pertanyaannya adalah masa depan seperti apa yang hendak dibangun dan bagaimana seharusnya peran warga dalam demokrasi. Partisipasi aktif jika kita sepakat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dapat dipastikan bahwa rakyat ialah subjek dari demokrasi. Kalau rakyat sebagai subjek dari demokrasi, dia harus mempunyai peran yang dominan sehingga demokrasi bisa terwujud. Hal tersebut senada dengan apa yang ditemukan David Mathis, seorang historian dari Alabama, US, mengatakan seharusnya demokrasi berbasiskan pada warga. Dengan demikian, cita-cita demokrasi yang ideal atau setidaknya mendekati yang ideal bisa tercapai. Kalau demokrasi berpusat pada warga, perlu ada kesadaran masyarakat dalam memahami peran warga dalam demokrasi. Demokrasi harus hidup dan tumbuh dalam komunitas yang paling kecil. Misalnya mulai dari dalam keluarga. Keluarga harus menjadi rumah pertama demokrasi dibangun. Bagaimana kita membahas demokrasi yang lebih luas kalau di dalam rumah sebagai komunitas yang kecil saja kita tidak menumbuhkan demokrasi. Setelah demokrasi tumbuh di setiap keluarga, dia bisa menyebar dalam komunitas kecil dan selanjutnya merambah kepada komunitas yang lebih besar. Ini merupakan ekologi demokrasi mengutip perkataan Mathis dalam buku Ecology of Democracy 2014. Artinya setiap sendi-sendi kehidupan memiliki ketergantungan satu sama lain. Jika satunya sakit atau rusak bisa berpengaruh terhadap yang lain. Jika warga tidak berpartisipasi aktif dalam demokrasi, dipastikan mereka akan menjadi objek dari demokrasi dan dieksploitasi kelompok kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan demokrasi. Selain itu, partisipasi warga dalam demokrasi akan tumbuh dengan baik manakala ditopang sebagai faktor. Salah satu faktor yang berpengaruh ialah pendidikan. Dalam demokrasi sangat mutlak dibutuhkan masyarakat komunikatif. Dalam masyarakat komunikatif sangat dimungkinkan terjadi dialog antar warga untuk membicarakan kepentingan umum demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Dengan demikian, semua warga terlibat aktif untuk membahas bagaimana sebaiknya kehidupan bersama dikelola untuk kebaikan bersama. Dampak dari masyarakat komunikatif ialah terwujudnya demokrasi yang partisipatif. Demokrasi tidak lagi menjadi hegemoni sekelompok orang. Karena itu, jika masyarakat tidak aktif dalam membicarakan urusan publik, dapat dipastikan bahwa kelompok tertentu yang cenderung mementingkan kelompok atau golongannya memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadi, terutama bagi mereka pemburu rantai kekuasaan. Lalu, apakah itu terjadi? Jawabannya bisa iya dan tidak. Peran warga dalam demokrasi elektoral seperti saat ini, peran warga sangat sentral. Dalam demokrasi, warga yang diam akan dimanfaatkan kelompok tertentu sebagai kayu bakar politik semata.
Oleh karena itu, jika warga atau rakyat tidak ingin menjadi korban dari demokrasi, perlu kesadaran publik. Kesadaran publik akan mendorong partisipasi dalam membangun demokrasi yang membasiskan pada warga. Bukan berbasis elit, demokrasi warga menjadi sebuah kebutuhan dalam membangun demokrasi yang bisa membawa dampak kebaikan publik. Kebaikan publik akan terjadi jika masyarakat sadar dan mau terlibat membicarakan nasibnya sendiri. Masyarakat tidak bisa lagi menyerahkan nasibnya kepada orang yang tidak mementingkan kepentingan publik. Dalam demokrasi warga, masyarakat seharusnya secara sadar dan mengerti bahwa ketika memilih seseorang untuk menduduki jabatan publik, pastikan yang bersangkutan mempunyai kapasitas dan bisa dipercaya untuk menyelenggarakan kekuasaan dalam kepentingan warga. Hanya dengan cara demikian, demokrasi bisa memberikan manfaat daripada mudaratnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.